Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Pembebasan tiba. Yuk, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini memenuhi kami umat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru. Yes. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Dengan apa, saudaraku? Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu, Ibu Meli bersama suaminya. Kami persilahkan. Terima kasih, saya bersaksi lagi. Saya mengulang lagi kesaksian yang tadi pagi, karena kebetulan saya melihat Ibu Gembala. Saya berterima kasih lagi kepada Ibu Gembala. Dulu waktu saya sakit di rumah, pernah nggak bisa bangun, hampir setengah tahun ya. Karena begitu beratnya pergumulan saya dan saya tidak berdamai dengan diri saya. Jadi yang ada dalam diri saya adalah kemarahan, kebencian, ego. Tetapi yang dirugikan bukan orang lain, namun diri saya sendiri yang dirugikan. Ketika tidak kuat saya menyandang, maka tubuh saya yang hancur, tubuh saya yang sakit. Tetapi Ibu Gembala dulu pernah ke rumah saya, dulu saya masih ngontrak. Ibu datang dengan Ibu Tapea, Ibu berdoa, Ibu menasihatin saya, jadi ibu harus kuat, jadi istri harus jadi tiang doa, permasalahan harus dikalahkan, karena kita lebih dari pemenang. Saya ingat betul Ibu bilang begitu waktu dulu ya, sekitar 2010 yang lalu. Adapun saya berani bersaksi saat ini adalah saudara, dulu saya pernah berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan menjamah suami saya dan kami sama-sama mau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh mengerti rencana Tuhan atas hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Tuhan, saya mau bersaksi, Tuhan memuji, Tuhan di mimbar saya bilang. Dan itu sudah saya lupakan, tetapi kemarin beberapa hari yang lalu Tuhan ingatkan. Makanya saya wujudkan apa yang telah saya doakan, karena Tuhan yang mengingatkannya. Kalau saya itu sudah lupa. Oleh sebab itu kami mau ambil pujian, Dia jamah. Karena kami percaya ketika Tuhan menjamah kami, mengubah hidup kami, cara pandang kami, pola pikir kami, ketika kami juga mau mendetoks diri kami tidak lagi terikat oleh keinginan-keinginan daging yang menguasai hati dan pikiran kami, tetapi kami lebih belajar untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang kendalikan hidup kami. Kami mau taat, kami juga percaya ketika saudara merasakan jamahan lawatan, saudara pun akan diubahkan. Tidak seperti dulu lagi, tetapi menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang di sekeliling kita, buat rumah tangga kita, buat tetangga kita, bahkan buat keluarga kita yang jauh. Terima kasih, kami memuji Dia jamah. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mungkin membaca firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, dan tidak merenungkan begitu dalam, tentu kita hanya berkata pertanyaan Tuhan dan tugas yang akan harus dilayani oleh Petrus. Berkali-kali dia mengatakannya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara sekalian, apabila kita membaca firman Tuhan ini, cukupkah hanya demikian? Dan apakah arti yang sesungguhnya firman Tuhan ini dituliskan kepada kita? Apakah arti sesungguhnya, saudaraku sekalian? Firman Tuhan ini dituliskan menjadi satu kesaksian. Berarti saudaraku sekalian, kita memandang bukan hanya pertanyaan Yesus kepada Petrus, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di dalamnya. Ada yang lebih luas di dalamnya, saudaraku sekalian.
Dan juga firman Tuhan ini mengatakan dan menggambarkan kepada kita tentang hati Yesus dan kasih-Nya yang penuh berbelas kasihan. Hati Yesus dan belas kasihan-Nya. Itulah yang terdalam di dalamnya. Bukan hanya menjawab pertanyaan, bukan kita hanya baca, saudaraku sekalian. Dan di dalamnya juga ada Tuhan pesankan kepada dia dan sabdanya atau nubuatan kepada kehidupan orang yang dipilihnya, orang yang percaya itu, saudaraku sekalian. Dalam pengertian firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi tema kepada kita hari ini. Kasih dan hati Tuhan kepada orang pilihan dan kepada orang-orang percaya. Kasih, saudaraku sekalian, dan hati Tuhan. Ingat, itulah, saudaraku sekalian, menjadi isi daripada firman Tuhan hari ini. Kita tahu siapa Petrus. Kita tahu Petrus siapa, saudaraku sekalian. Petrus adalah satu pilihan Tuhan. Walaupun dia berkata, aku ini orang berdosa. Tetapi Petrus, saudaraku sekalian, Tuhan memberikan kehormatan bagi dia setelah dia mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Di dalam kesedihan dan kekurangan, saudaraku, Yesus memanggil dan memilih Petrus. Ketika itu, saudaraku sekalian, Yesus berkhotbah di tepi pantai, di mana tempat berlabuhnya Petrus dan kawan-kawannya yang sedang berjala ataupun mencari ikan. Saudara, mereka itu tidak pernah mendapatkan satu ekor ikan pun, katanya kepada Yesus. Tapi Yesus berkata kepada dia, aku mau pakai perahumu dan dorongkan ke depan. Aku mau berkhotbah di atasnya. Petrus, saudaraku sekalian, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan akhirnya dia mendapat berkat. Tuhan suruh dia, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam, supaya engkau mendapatkannya apa yang kau rindukan. Dia seorang penjala untuk engkau mendapatkan ikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Petrus tahu diri dan berkata, aku ini orang berdosa, pergilah daripadaku. Tapi lihat, saudaraku sekalian, yang pertama kali dia diberikan kehormatan, saudaraku sekalian. Dia diberikan kehormatan menjadi pelayan Kristus dan dikatakan, mulai hari ini engkau menjadi penjala manusia. Mulai hari ini engkau akan menyampaikan berita tentang Kristus Yesus. Saudara,
dari seorang yang tidak berada. Dari seorang yang tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena dia mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, dia diberkati dan dia diberikan kehormatan menjadi penjala manusia. Berarti saudaraku sekalian, bahwa Tuhan bukan memandang rupa, tapi Tuhan memandang hati kita. Amin. Luar biasa. Petruslah yang saudara dipilih Tuhan pada pertama kali menjadi muridnya dan menjadi penjala manusia. Dan dia juga membawa saudara-saudaranya. Begitu saudaraku sekalian Tuhan mengasihi Petrus. Bagian kedua, saudara tentu tidak lupa apabila saudara adalah membaca Alkitab. Dikala mereka bertemu, saudaraku sekalian, murid-murid dan Tuhan menyatakan sesuatu dan bertanya kepada mereka, siapakah aku ini kau katakan? Itu tertulis di dalam Matius 16 ayat 16 dan 17. Dikala Yesus saudara bersama muridnya dan muridnya bertanya tentang dirinya kepada mereka, siapakah aku ini dan siapa kata orang aku ini? Semua muridnya saudara tidak dapat menjawab. Mereka menjawab yang tidak sesuai apa yang dipertanyakan oleh Tuhan. Tapi dia bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Kau katakan siapakah aku ini? Petrus menjawab, dia menjawab, saudara, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi Yesus berkata kepada dia, bukan kau yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di sorga mengatakannya kepadamu, dan engkau untuk mengatakan juga kepada kami. Saudara, tahukah saudara kenapa firman Tuhan ini harus diberitakan kepada kita? Begitu hebatnya hubungan Petrus dengan Yesus. Begitu akrabnya mereka, saudaraku sekalian. Dikala Yesus, saudaraku sekalian, ditangkap oleh serdadu-serdadu orang-orang Farisi, Petrus dengan gagah dan berani serta memutus telinganya si Maltus. Adalah prajurit itu. Karena dia sangat mengagumi dan dia sangat dekat dengan Yesus. Dia tidak mau kalau Yesus, saudaraku sekalian, untuk disakiti orang lain. Begitu dekatnya. Dan dia sungguh menghormati Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik, saudara. Tentu saudara mungkin berkata dalam hatimu, kemana tujuan daripada khotbah ini? Apa yang terjadi? Yesus mengingatkan Petrus malah, jangan sarungkan pisaumu. Orang yang membunuh dengan pisau akan dimakan oleh pisau. Jangan. Ada lagi saudara yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, aku akan mati di tangan orang berdosa. Di tangan oleh tua-tua
Farisi, dan aku akan ditangkap dan dibunuh oleh orang berdosa di Yerusalem. Apa perkataan Petrus? Siapa yang berani menjamah kamu? Lebih baik aku dulu mati daripada engkau. Kalau istilah pasarnya, lebih baik dia langkahi mayat saya dulu, baru bisa membunuh engkau. Saudara tahu bahwa begitu dekatnya, akrabnya, begitu hormatnya saudaraku Petrus kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Dan dia dipilih oleh Tuhan itu sendiri menjadi penjala manusia atau menjadi rasulnya. Tapi lihat saudara, yang lebih dahsyat ini. Ketika Yesus saudaraku sekalian ditangkap dan mau diadili. Dan di waktu malam saudaraku sekalian, orang-orang Farisi, yaitu saudaraku sekalian, mengelilingi Yesus Kristus dan membuat Yesus menjadi tawanan mereka. Dan orang Farisi juga bermaksud untuk mencari teman-teman sepelayanan daripada Yesus. Petrus datang, yang lain datang. Tapi ketika itu ada satu pertanyaan kepada dia. Dia juga adalah orang Galilea logatnya. Dan ini adalah teman daripada Yesus ini. Saudara, dia tidak kuat. Dia takut. Dia lemah. Dan dia berkata, aku tidak mengenal dia. Begitu dekat, yang memberikan berkat, yang mengangkat derajatnya saudaraku sekalian. Dia berkata, aku tidak mengenal. Dia meniadakan semua kebaikan Yesus kepada dia. Dia melupakan itu karena dia ketakutan. Dia lemah. Dan dia tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Sehingga dia menyangkali teman baiknya, menyangkali penolongnya, menyangkali yang memberikan kehormatan bagi dia. Karena dia lemah dan dia tidak kuat. Apakah bedanya dengan kita? Kadang kita ada dalam kelemahan. Kadang kita, saudaraku sekalian, ada dalam ketakutan. Sehingga kadangkala kita menyangkali Tuhan. Tahukah engkau apa yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia? Karena dia ketakutan, waktu dia sakit, waktu dia susah. Dia sudah dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, tapi dia mencari kekuatan kepada yang lain. Dia menyangkali Tuhan yang memberikan berkat dan Tuhan yang merawat kehidupannya dan Tuhan yang membentuk dia di rahim ibunya. Karena dia ketakutan atas hidupnya dan tekanan oleh dunia ini. Sehingga dia menyangkali kadangkala saudaraku sekalian. Dia harusnya meninggalkan
Dan dia kalau kehidupan sekarang, dia percaya kepada yang lain, dia pura-pura percaya kepada Yesus. Yang artinya dia menyangkali sebenarnya kasih Tuhan terhadap dirinya. Begitu lemahnya saudara kehidupan Petrus. Dia teman akrab daripada Tuhan. Dia adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Dan dia adalah yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi oleh kelemahan, dia menyangkali Yesus di depan banyak orang. Tuhan sudah tahu dikala Petrus datang dan Tuhan berkata kepada dia, "Hei Petrus, sebelum ayak berkokok 3 kali engkau telah menyangkali aku." Tuhan tahu sifatnya panggilan orang, yaitu yang dipercayai. Tuhan tahu sifatnya orang yang dipilih. Tuhan tahu segala sifat kita. Dan dia memandang setiap anak manusia. Dan hatinya pun Tuhan tahu. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkali dia. Yang artinya bahwa Petrus jadi jatuh dalam dosa penyangkalan. Haleluya. Karena terjadi ketakutan dan kelemahan. Dia takut kepada orang Farisi. Kenapa? Karena dia belum dipenuhi oleh kasih dan kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus saudara dibunuh dan disalibkan, haleluya. Akhirnya mereka puntang-panting semua dan membawa jalan masing-masing dan berkumpul-kumpul karena ketakutan. Mereka hilang dari pikirannya. Ketika Yesus menjumpai mereka, maka mereka berkata, "Itu hantu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kesaksian firman Tuhan yang luar biasa. Yang mengatakan kepada kita, kadangkala kita pun boleh terjadi begitu, menyangkali kawan dekat kita, menyangkali yang menjadi idola kita, menyangkali orang-orang yang menolong kita. Itulah maksud daripada firman Tuhan ini. Supaya kita tidak akan terjadi hal seperti ini. Tetapi bagian kedua, saudaraku sekalian, lihat hati Yesus yang penuh kasih itu. Tidak membiarkan dia, saudaraku sekalian, jatuh tergeletak. Tapi Yesus memperhatikan dia karena dia dekat dengan Yesus. Walaupun dia sudah berdosa dan terjatuh, saudaraku sekalian, Tuhan mempertahankan apa yang telah dia firmankan. Bukankah dia Allah? Bukankah dia Tuhan? Dan bukankah dia yang berfirman? Dia katakan, walaupun engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Itu dituliskan, saudara, dalam Mazmur 37 ayat 23. Kita baca dari ayat 22. Tuhan tidak pernah lari dari kebenaran firman-Nya. Dia tetap mempertahankan apa yang dia katakan. Haleluya.
Kita baca bersama saudara. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang-orang yang diberkati akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Orang-orang yang diberkati, orang-orang pilihannya, saudaraku sekalian, akan mewarisi negeri. Dia sudah katakan sejak semula. Dia dituliskan oleh pemazmur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi orang-orang yang, saudaraku sekalian, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Orang-orang yang tidak percaya akan mereka terkutuk. Yang tidak percaya kepada Yesus dan menduakan Yesus Kristus adalah terkutuk. Saudaraku sekalian, dan akhirnya ayat 23 apa katanya? 1, 2, 3. Tuhan menetapkan, Tuhan mengatur jalan-jalan atau langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Coba saudara, kira-kira Petrus berkenan kepada Tuhan? Sangat berkenan. Tetapi sepertinya dia membiarkan, saudaraku sekalian, walaupun dia menyangkali Yesus, tetapi dia tetap melihat langkah-langkahnya. Dia tetap melihat orang percaya dan pilihannya, langkah-langkahnya, dan kehidupannya. Dan dikatakan, saudaraku sekalian, ayat 24. 1, 2, 3. Apabila ia jatuh orang yang berkenan kepada Tuhan, tidaklah sampai tergeletak, tidak lagi bergerak, tidak lagi dapat saudara berdiri, bukan. Tetapi Tuhan, saudaraku sekalian, tidaklah membiarkan pilihannya dan orang percaya sampai jatuh tergeletak dan tidak berdaya terus. Tetapi Tuhan akan menopang tangannya. Amin. Makanya percayalah, saudaraku sekalian, apabila engkau merasa dan engkau tahu bahwa engkau adalah pilihan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan engkau dalam kelemahanmu. Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak dari segala, saudaraku sekalian, yang membuat engkau menjadi terjatuh. Bukan. Tapi tetap Tuhan katanya, mana tadi? Saudaraku sekalian, tidak membiarkan apabila dia jatuh sampai tergeletak. Berarti Tuhan menuntun kehidupan setiap orang percaya dan tidak jatuh sampai tergeletak. Tadi ada kesaksian saudara. Dia menderita karena kekerasan hatinya. Apalagi terhadap suaminya saudara. 6 bulan dia seperti lumpuh dan tidak dapat. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia sampai tergeletak dan habis di dalam kekesalannya. Bukan. Orang-orang percaya dan pilihan Tuhan, walaupun dia mungkin berdosa dan jatuh, Tuhan tidak membiarkan dia sampai tergeletak. Amin. Tuhan pasti merawat dan datang kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah melupakan orang, saudaraku sekalian, yang orang-orang percaya kepadanya. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita
bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak dan Tuhan tetap menjadi penolong orang-orang percaya, apalagi pilihan-pilihan Tuhan, yaitu saudara dengan saya. Amin. Saya pilihan Tuhan. Saya akan ditolong oleh Tuhan. Itulah hati Tuhan terhadap pilihannya. Bukan hanya mengajak dia, tetapi itulah hati Tuhan, saudara, dan kasih-Nya yang luar biasa terhadap orang-orang pilihan Tuhan dan orang-orang percaya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah, saudara, hatinya dan kasih-Nya adalah kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan kepada saya. Amin. Kenapa? Supaya manusia itu tidak mati binasa, tetapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Akan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita, bersama-sama dalam kerajaan sorga yang disebut keselamatan itu. Amin. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. 1, 2, 3. Orang yang datang kepada Tuhan dan orang yang dipilih oleh Tuhan, keselamatan sudah ada kepada dia, walaupun mungkin dia tidak mempunyai kekuatan dan kuasa, saudara. Coba lihat Petrus. Dia tidak ada lagi kekuatan. Dia meninggalkan Tuhan. Dan dia pergi kepada kebiasaan lamanya. Kebiasaan dia adalah seorang nelayan. Karena dia merasa bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Terjadi kekesalan dalam dirinya, dia pikir, Tuhan mungkin sudah marah kepada saya, sudahlah. Dia datang kembali kepada kebiasaan lamanya. Saudara, itu yang Tuhan ingatkan kita. Walaupun kita agak terjatuh, tapi janganlah kembali kepada kebiasaan kita. Kalau firman berkata, jangan kita menjadi iman babi atau iman anjing. Saudara tahu, iman babi. Walaupun babi, saudaraku sekalian, jinak. Walaupun dia disemproti dengan yaitu semprot harum, tapi dia tetap akan pergi ke kubangan. Anjing walaupun dia, saudara, dibikin tempat tidurnya, dia dikasih makan dengan baik, tetapi suatu ketika dia akan memakan kembali muntahnya. Tuhan tidak mau seperti itu. Hati Tuhan, saudaraku sekalian, sangat mengasihi orang pilihannya. Yang diceritakan antara dia dengan Petrus. Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak membiarkan dia sampai jatuh tergeletak. Saudara pun janganlah sampai jatuh tergeletak. Cepat-cepatlah datang kepada Tuhan. Amin. Mungkin kita itu maksud firman Tuhan ini. Mungkin kita terjatuh. Mungkin kita, saudara, tidak menghormati penolong kita.
Kita tidak menghormati yang menenun kita di rahim ibu kita. Yang memelihara kita ialah Tuhan. Dan saudara, dia tidak mau pilihannya. Dia tidak mau saudara percaya akan mati binasa. Apalagi kalau kita datang kepada dia. Dan itulah yang terjadi saudaraku sekalian. Bahagian yang pertama itu, Petrus menyangkali dia berdosa besar. Tetapi akhirnya hati Yesus tidak membiarkan dia. Yesus tahu bahwa dia pergi kepada kebiasaan lamanya, yaitu menjala dan mengajak orang. Aku akan pergi berjala. Aku mau pergi menangkap ikan. Thomas, Yohanes dan kawan-kawannya juga mengikut. Aku pun ikut jugalah. Coba. Betapa besar saudara. Dia menyangkali Yesus. Dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Kalau saudara kembali kebiasaan lama, yang suka berdukun dulu, suka membenci orang, suka ngata-ngatain orang, saudara menyangkali kasih Kristus. Tetapi hati Tuhan, saudaraku sekalian, hati yang penuh kasih. Akhirnya dia memperhatikan kemana perjalanan Petrus. Dia memperhatikan Petrus kemana. Saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan memperhatikan setiap langkah-langkahmu dan kehidupanmu pun Tuhan perhatikan. Karena dia sekali lagi berkata dalam Mazmur 33, saya sangat terkesan dengan hal ini saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tapi dia memandang dan melihat setiap anak manusia yang ada di muka bumi. Saudara jangan salah, apapun perbuatan dan langkah-langkahmu tetap Tuhan melihat. Katanya setiap anak manusia yang ada di bumi dia melihat dan memandang dan memperhatikan mereka. Saudara, kita walaupun di tempat tersembunyi kita katakan, tetapi percayalah Tuhan tetap akan memandang dan melihat kita. Dan dia melihat saudara hari ini sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Sedang mendengarkan firman Tuhan. Dia melihat. Walaupun kita tidak melihat dia. Karena dia roh saudara. Tetapi dia melihat kita. Amin. Dia melihat saudara. Amin. Kita katakan dulu, Tuhan senantiasa memandang saya. 1, 2, 3. Saudara jangan kira Tuhan memandang engkau dan dia tahu segala kekuranganmu. Segala perbuatanmu Tuhan tahu. Tapi hatinya
dan kasih-Nya tidak membiarkan engkau menjadi mati, binasa, tetapi Dia tetap mau mengingatkan engkau dan menjumpai engkau, supaya engkau kembali kepada Dia. Yesus melihat mereka di mana? Oh, Petrus sedang pergi berjalan kepada kebiasaannya. Dan dia tahu Petrus tidak mempunyai apa-apa lagi. Ketika bersama Yesus, dia saudaraku sekalian tidak perlu memikirkan yang lain karena Tuhan menyediakan segala sesuatu buat mereka. Tetapi setelah mereka pergi meninggalkan Yesus, saudaraku sekalian, mereka menjadi kesusahan dalam ekonomi dan kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Tuhan melihat dia kembali kepada kebiasaannya. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia. Karena hati Tuhan adalah hati Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dia tidak dibiarkan saudara untuk berlarut sampai tergeletak. Juga Tuhan mengundang engkau, memanggil engkau kepada kebenaran. Bahwa gereja ini saudara, saya mau katakan, gereja ini bukan Kristen, apa namanya? Kristen apa namanya itu sekarang itu, yang ribut-ribut itu? Kristen progresif. Kita bukan Kristen progresif. Tapi kita Kristen yaitu yang mengidolakan Yesus menjadi Tuhan kita. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita. Kalau progresif itu saudara, dia berkata tidak ada, bukan hanya satu Tuhan dan satu keselamatan. Ada lagi yang ada keselamatan. Tuhan itu saudara tidak mungkin memasukkan orang ke neraka karena dia penuh kasih. Demikian mereka bilang. Yang menamakan dirinya Kristen progresif itu boleh menyembah berhala, boleh membuat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Tetapi kita tidak. Kita dituntun dan diatur oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Dan kita dikasihi oleh Tuhan itu. Bulat-bulat kita dikasihi oleh Tuhan. Karena kita adalah orang percaya dan pilihan Tuhan. Saya pilihan Tuhan. 1, 2, 3. Saudara tidak akan diterlantarkan oleh Tuhan, tapi tetap akan diiringi oleh Tuhan dan diperhatikan. Baik kehidupanmu dan langkah-langkahmu. Petrus saudara yang sudah menyangkali dia. Dia perhatikan kemana dia pergi. Oh, dia pergi kepada kebiasaan lamanya. Berjalan manusia, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia sudah jauh dari Tuhan. Makanya jangan jauh dari Tuhan supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh, tetap datang kepada Tuhan. Karena apa Mazmur berkata, dikala engkau bangun, tidur malam dan engkau bangun pagi, berkat sudah Tuhan sediakan bagimu pada hari itu. Amin. Diberkati. Bukan hanya diberkati, apabila engkau dekat dengan Tuhan, seisi rumahmu diberkati, hidupmu juga diberkati, umurmu juga diberkati. Dan engkau tidak akan sakit penyakit dalam hidupmu lagi. Mulai sekarang engkau harus dekat dengan Tuhan. Amin. Dan jangan kembali kepada kebiasaan lama. Bertobat.
Itu yang menjadi isinya. Lihat saudaraku sekalian, dia sudah tahu. Yesus tahu kemana langkah-langkah Petrus dan dia sedang kelaparan saat itu. Karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi lihat, dengar. Bahwa Yesus, saudaraku sekalian, mengasihi dia. Dan Yesus menyediakan makanan buat dia sarapan paginya. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Yesus yang menyediakan. Dia tahu kemana Petrus sedang pergi. Dia mendekati dan datang ke sana. Orang yang percaya dan pilihan Tuhan tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Amin. Kalaupun engkau sekarang seperti tidak merasakan pertolongan Tuhan, tapi itu adalah sementara. Karena Tuhan membiarkan kita dalam ujian dan pencobaan yang dapat kita tanggung. Jangan kembali kepada kebiasaan lama. Maju terus. Dan pujilah Tuhan dalam kehidupan. Lihat saudara, Tuhan pagi-pagi itu walaupun mereka tidak tahu, Tuhan sudah memanggang roti dan memanggang ikan untuk sarapan si Petrus dengan kawan-kawannya. Tuhan tahu Petrus tidak mendapat apa-apa, tidak ada lagi bekal mereka, lauk pauknya pun tidak ada lagi. Kosong. Tuhan tahu kan? Makanya pagi itu Tuhan bertanya kepada dia, anak-anak, adakah lauk paukmu? Tidak ada. Serentak mereka berkata, tidak ada. Tuhan memperhatikan yang tidak ada bagimu, boleh Tuhan menjadikan menjadi ada. Yang tidak ada boleh menjadi ada. Tetapi orang yang ada pun boleh menjadi tidak ada. Segala-galanya adalah Tuhan. Amin. Amin kalian ini. Belum jam 12. Sebentar lagi lah. Haleluya. Amin. Datang kepada Tuhan itu harus bersahaja, saudaraku sekalian. Dia menyediakan walaupun mereka tidak tahu. Tuhan juga bisa memberkati kita walaupun kita tidak tahu. Kita tidak tahu meminta, tetapi Tuhan boleh memberikan apa yang menjadi keperluan bagi kita. Mungkin engkau sekarang sedang kempes, dompetmu sedang kosong. Tuhan tahu. Mungkin engkau belum bekerja dan usahamu tidak menguntungkan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan boleh menyediakan apabila engkau adalah pilihan dan orang percaya. Tuh, itu isinya. Tuhan berkata, marilah, tebarkanlah jalamu ke sebelah kananmu, supaya engkau mendapatkan berkat yang Tuhan persiapkan itu bagi kamu. Akhirnya mereka menangkap ikan saudara banyak. Lihat saudara. Lihat. Dikala mereka banyak menangkap ikan dan diantara mereka, mujizat ini. Hanya Yesus yang dapat membuat seperti ini. Itu Yesus. Kalau mungkin saudara kepada iblis itu, kita akan kasih makan-makan dulu, minum-minum biar kita diberkati. Bahajat hello. Tapi Yesus menyediakan saudara tanpa mereka tahu. Dan mereka akhirnya tahu itu Yesus.
Akhirnya mereka, saudara, mendarat, tapi lihat, Petrus yang tahu diri itu masuk ke dalam air dan berpakaian. Tadinya dia tidak berpakaian, tapi dia pakai pakaiannya dan masuk ke dalam air itu. Karena dia ada penyesalan dalam dirinya bahwa Yesus tetap mengiringi kehidupannya. Mereka dikasih makan, sarapanlah, kata Yesus. Saudara, Tuhan juga bisa memperlakukan seperti itu kepada kita. Tuhan akan memberikan apa yang tidak ada padamu. Tuhan juga sanggup memberkati kita, saudaraku sekalian. Yang tidak kita terpikirkan, yang tidak pernah kita rindukan. Mana pernah dia berpikir bahwa Yesus akan menyediakan sarapannya. Tetapi itu boleh terjadi karena kasih dan hati Tuhan yang mengasihi Petrus atau orang-orang pilihannya. Itu boleh terjadi kepada kita, pilihan-pilihan Tuhan. Sekali lagi katakan, aku pilihan Tuhan. Makanya saudara, engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kan tidak setiap saat firman Tuhan yang diberitakan. Hari ini, saudara yang mendengar hari ini, maka saudara akan diberkati dan tidak dibiarkan engkau sampai jatuh tergeletak. Luar biasa loh Tuhan kita ini. Kalau Tuhan orang mungkin bunuh dia, pukuli dia, ambil hartanya. Tapi tidak. Tuhan mengatur segala sesuatu, saudaraku sekalian. Dan setelah mereka makan dan sarapan dan Petrus keluar dari air, Yesus mendekati dia dan bertanya kepada dia. Coba. Yesus datang. Walaupun Petrus sudah berdosa dan menyangkali dia. Tapi Yesus tidak membiarkan dia menjadi mati binasa. Tetapi Yesus datang kepada dia. Luar biasa saudara. Yesus juga boleh datang kepada saudara dan mengingatkan saudara. Amin. Perbuatan kita yang lama Tuhan boleh ingatkan kita. Dia datang. Petrus, anak Yohanes. Luar biasa saudara. Keakraban Tuhan dengan Petrus. Dia mendatangi Petrus. Tahu-tahu Tuhan berkata di dalam firman-Nya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Tetapi ini Yesus datang kepada Petrus. Karena dia sungguh berhati bapa dan mengasihi. Dan dia tahu kelemahan daripada Petrus. Kadang-kala kita diingatkan mau melalui mimpi kita. Perasaan dan pikiran kita. Yesus datang kadang-kala kepada kita. Datanglah kepada kebenaran. Datanglah kepada gereja yang tidak menduakan Tuhan. Datanglah kepada orang percaya yang bukan apa namanya John? Percaya kepada ini, percaya kepada ini. Datanglah kepada gereja yang tidak sinkretisme. Percaya kepada tahyul, percaya juga datang kepada Tuhan, datang ke gereja. Datanglah kepada firman yang menghidupkan. Bukan hanya omong belaka, tetapi datanglah kepada firman yang menghidupkan. Datanglah engkau bertumbuh di tempat tanah yang subur.
supaya kau berbuah dan mendapatkan keselamatan. Dia katakan, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tahu kelemahan dia, saudara. Bahwa dia sebenarnya adalah orang yang kuat dan gagah dan berani. Tetapi kali itu dia menyangkali Tuhan dan dia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak pernah memaksa saudara, hei, kasihani aku. Tidak. Dia bertanya dengan lembut, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, dia katakan jawabannya, saudaraku sekalian, yaitu ada beberapa hal yang penting buat kita. Dia jawab, engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau kau mengasihi aku benar daripada mereka mengasihi aku. Ada pekerjaanmu, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Amin. Kan dia ditetapkan jadi penjala manusia, gembalakanlah. Makanya gereja ini membuat persekutuan doa, komsel-komsel kecil untuk memberitakan dan menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Benar Tuhan engkau mengasihi. Makanya gembalakanlah itu. Jangan kita menjadi raja di situ, tetapi kita sepadan dengan Dia. Di persekutuan doa itu adalah berdoa, mohon pertolongan Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Kedua kali dia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi saya, anak Simon? Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa ini? Benar Tuhan bahwa engkau mengetahui aku mengasihi engkau, tapi aku lemah. Aku penakut. Aku menyangkali engkau. Aku lemah, takut melihat orang-orang Farisi, takut melihat orang-orang saudara yang berjubah-jubah panjang. Dia katakan, engkau tahu Tuhan, tapi aku lemah. Aku menyangkali engkau. Aku lemah. Aku percaya kepada yang lain. Kalau kau memang mengasihi aku, engkau harus menggembalakan. Maksudnya saudara, kamu harus membawa orang menjadi murid Kristus dan bersaksi seperti tadi pagi. Tadi pagi firman Tuhan berkata, harus bersaksi. Harus mengatakan apa yang Tuhan perbuat atas dirimu. Ketiga kali saudara, dia dengan menangis sesungguhnya ini. Simon, anak Yohanes, engkau mengasihi aku? Petrus, benar Tuhan. Dengan sedih saudara dia berkata, benar. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi engkau Tuhan, tapi aku lemah. Aku berbuat dosa. Aku menyangkali engkau. Saya yakin dengan tangisan saudara dia. Dengan menitiskan air matanya dia berkata kepada Tuhan, ampunilah aku. Ya, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Katanya saudara sekali lagi pada ketiga kali Tuhan bertanya kepada dia. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan sedih berarti dia saudara menitiskan air mata dan dia sedih karena menyangkali Tuhan.
Haleluya. Tapi Tuhan tidak membalaskan kejahatan kita, tetapi Dia mengasihi kita, dan hatinya adalah hati yang penuh kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Dia mengasihi kita. Percayalah saudara, Yesus mengasihi kita sekalian. Amin. Amin. Yesus mengasihi saya. 1, 2, 3. Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saya. Iya dong. Makanya kau dibawa kepada kebenaran itu. Tetap Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kalau saudara orang percaya harus bersaksi dan membawa orang menjadi murid Kristus. Karena semua orang percaya adalah hamba Tuhan dan pilihan Tuhan. Hati-hati. Dan engkau harus berbuah. Jangan hanya begitu aja, aku percaya enggak. Tetapi kita harus melayani Tuhan. Makanya setiap orang yang datang ke sini, saudaraku sekalian, harus menjadi pelayan Kristus. Menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan mana? Hamba Tuhan ataupun berdoa bagian dia, ataupun pujian bagian dia, atau menyampaikan firman Tuhan, ataupun saudara menerima tamu, itulah ada bagian hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. 1, 2, 3. Iya, supaya kalian tahu. Jangan hanya datang ke gereja tapi kamu tidak tahu apa gunanya kita percaya, apa sebabnya Tuhan panggil kita. Dan bagian terakhir daripada firman Tuhan ini ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan tahu dan bernubuat kepada kehidupan orang-orang percaya itu. Dia katakan kepada Petrus, saudaraku sekalian. Dan dia berpaling kepada yaitu saudara murid yang dikasih yaitu Yohanes, waktu itu juga bersama dengan Tuhan. Dia katakan saudara nubuatannya. Haleluya. Luar biasa saudaraku sekalian. Haleluya. Dikatakan saudara pada ayat selanjutnya. Coba putar dulu ayat 18 apa? Yohanes 21. Tuhan meninggalkan nubuatan kepada dia. Di dalam kelemahannya Tuhan memberitahukan kepada dia. Yohanes 21 ayat 18 berkata, setelah dia berkata-kata kepada dia, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Engkau mempunyai kekuatan dan engkau pergi sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Saudara, Tuhan tahu bagaimana kita nanti akan mengakhiri hidup ini. Iya, kadang-kala kita mungkin melawan Tuhan, malas ke gereja. Tapi Tuhan tetap mengingatkan kita. Dan Dia tahu bagaimana kehidupan kita pada akhirnya. Haleluya. Saudara tahu, menurut catatan, bahwa Petrus diikat masa tuanya waktu dia sudah pergi melayani. Betul? Dia diikat dan dia dibunuh.
Tapi dia katakan, saudaraku sekalian, karena dia sudah gagah berani dan tidak takut mati. Dia katakan apa? Jangan salibkan saya, kepala saya ke atas. Tapi bunuhlah saya dan salibkan kepala saya ke bawah. Ketika bapakku atau sahabatku mati disalibkan kepalanya ke atas, tapi aku tidak layak sama seperti dia. Dia diikat dan disalibkan dan kepalanya ke bawah. Dia dibunuh dan dia meninggal. Tuhan tahu bagaimana kehidupanmu yang akan datang. Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita akan datang. Yang pertama ialah akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kalian kok gitu Sudah Tuhan kasih semangat pun. Bahwa kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal karena Yesuslah jalan kehidupan. Keselamatan dan kebenaran. Dia tahu kehidupanmu kelak dengan saya akan masuk dalam kerajaannya. Dan apabila kita mengembuskan napas kita akan masuk. Itulah isinya, saudaraku sekalian. Bahagian terakhir isinya, Tuhan tahu dia lemah. Tuhan tahu dia, saudara, tidak ada kekuatan. Karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan belum turun atas dia. Akhirnya dia datang kepada kumpulan, kembali bersama dengan Yesus, kembali dengan kawan-kawannya, dan dia diperingatkan bahwa Roh Kudus akan turun kepadamu, dan engkau akan mempunyai kuasa. Setelah dia, saudara, ikut dan berkhotbah di hari Pentakosta, keturunan Roh Kudus pada waktu itu, dia menjadi kuat dan berani. Makanya terima Roh Kudus supaya kamu kuat dan berani. Amin. Amin. Supaya engkau kuat dan berani, engkau diberkati dalam hidupmu. Terima Roh Kudus. Setelah Petrus menerima Roh Kudus, pada hari Pentakosta, saudaraku sekalian, dia berubah yang lemah menjadi kuat. Amin. Makanya saudara harus terima Roh Kudus yang dijanjikan, Roh kebenaran. Apa yang terjadi setelah dia, saudara, menerima Roh Kudus? Setelah dia kembali ke pangkuan Bapa dan dia menerima Roh Kudus, akhirnya, saudara, dia berani berkhotbah kemana-mana, berani bersaksi kemana-mana, sehingga, saudaraku, Yerusalem pada hari itu bertobat 3.000 orang sekaligus. Dan bagian kedua, karena dia merasa dia sudah mendapat kuasa, dia pergi melayani kepada orang yang lumpuh dan peminta-minta, dibuka bait Allah. Akhirnya mereka sembuhkan. Aku tidak ada uang dan harta, tapi aku ada Yesus. Bangkit, makanya dia bangkit. Dia dipanggil oleh tua-tua orang Farisi. Dan dia dibawa ke pengadilan, tapi dia berani mengatakan, kami takut kepada kamu, apa kami takut kepada Tuhan? Berbuatlah apa yang maumu. Makanya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti orang berani dan tidak akan takut. Dan kita juga adalah orang yang diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan dan diperhatikan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Itulah, saudara, perhatian Tuhan dan hati Tuhan kepada kita hari ini. Bukan hanya pertanyaan kepada yang kita baca, bagaimana kamu Petrus, bukan. Tetapi firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita hati Bapa, hati Tuhan, dan kasih Tuhan, saudara, yang begitu luas dan mengasihi orang-orang pilihannya. Bukan hanya kita baca, oh iya,
dan Tuhan menentukan jalan-jalan kehidupan kita. Karena begitu, ikutilah Tuhan terus. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kamu. Dan mintalah kepada Yesus, Tuhan siap menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Haleluya. Mintalah kepada Tuhan supaya kamu panjang umur dan melihat karya-karya Tuhan yang akan datang. Sebab karya-karya Tuhan akan terjadi. Dan banyak orang antikris supaya kita lihat. Banyak masalah-masalah akan terjadi. Tetapi kita memandang. Dan mungkin hanya mengecap. Walaupun 10.000 di sisi kananmu, 1.000 di sisi kirimu. Tapi kamu hanya memandangnya aja. Kita tidak masuk dalam hal itu. Karena kita percaya pertolongan dan kasih Tuhan. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Aku tetap mengikuti Yesus 1, 2, 3. Walaupun datang nanti saudara agama-agama baru. Tetapi kita tetap menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Saudara siap untuk diberkati? Saudara siap untuk melayani Tuhan? Ya. Siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi pagi dikatakan engkau menjadi imamat yang rajani. Engkau akan memberitakan kuasa. Imam. Baik di tengah keluargamu, baik di tengah masyarakat. Imamat, imam yang rajani, yang dihormati. Tundukkan kepala kita berdoa. Kira-kira saudara, apalah yang menjadi lagu pujian daripada Petrus waktu itu? Apalah yang ada di dalam hati Petrus? Kalau dia, saya yakin, melakukan satu pujian, pasti pujiannya berkata, Yesus jamah, da 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 da. Itulah lagunya. Dia tadinya penakut, dia tidak kuat, dia dipengaruhi oleh kuasa dunia ini. Tetapi dia didatangi Tuhan dan dia berubah. Dan Tuhan menjamah kehidupannya. Dengan tangisan dia bilang, Tuhan, Engkau tahu aku lemah. Engkau tidak kuat. Tapi akhirnya saudaraku, Tuhan menyatakan kehebatannya kepada dia dan mengasihi dia. Yesus jamah senap hidupku, damai di hatiku. Semua telah berubah.
angkat tanganmu. Firman Tuhan yang diberitakan adalah menjadi bagian kita. Hati Yesus yang penuh mengasihi dan lembut itu, kasih-Nya yang luar biasa adalah menjadi bagian kita dan kepada kita. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami mengenal hati-Mu, kebaikan-Mu, yang memperhatikan setiap langkah kami dan memberkati kami. Walaupun kami tidak minta, tapi Tuhan tahu apa kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Orang percaya berkata Amin. Tolong dijanjikan dulu. Haleluya, salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Luar biasa saudaraku, kalau Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menyediakan yang tidak pernah terpikirkan. Haleluya, amin. Saudara siap menerima? Amin. Saudara, kita berdoa. Kalau ada yang pertama kali tadi datang, silakan angkat tangan Bapak itu, Ibu, siapa? Oh iya. Kalau bisa berdiri, saya mau berdoa buat Ibu Bapak. Ya, bangkit berdiri, saya mau berdoa. Yang pertama kali datang kepada Tuhan, melangkahkan kakinya di gereja ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau perbuat atas hidup Bapak dan Ibu, saudara. Pasti ada itu. Karena tidak mungkin saudara boleh datang ke tempat ini tanpa satu rencana Tuhan. Haleluya. Bapa, kami berdoa kepada Bapak, Ibu, dan saudara kami yang pertama kali melangkahkan kakinya ke tempat ini. Pasti ada sesuatu rencana-Mu Tuhan. Dan ada yang mereka tidak pernah pikirkan, itu yang akan mereka perbuat kepada mereka Tuhan. Terima kasih semuanya itu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup mereka. Memberkati mereka, mengasihi mereka, mendatangi mereka juga sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Ada yang saudaraku sekalian yang perlu didoakan? Apakah saudara ada sesuatu pemikiran saudara, atau saudara sakit, atau perlu doa saudara tidak terjawab? Kalau ada, segera datang ke depan. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Amin. Berarti kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau ada di dalam hati saudara, saya mau berdoa, silakan datang ke depan. Sekaligus kita berdiri. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
biarlah firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan saudara. Dan kembalilah engkau dengan sukacita dan selamat. Dan terimalah berkat bagimu dan bagi kita sekalian. Angkatlah tanganmu. Pulanglah engkau dengan sukacita dan selamat di perjalananmu. Terimalah berkat ini bagimu dan bagi kita sekalian. Berkat kasih anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan bolehlah tinggal tetap dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Kasih-Nya yang begitu besar biarlah menuntun kita, memberkati kita dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kita. Dan memberkati bakulmu, memberkati dapurmu, memberkati engkau di ladang dan di kota, dan memberkati setiap kebunmu. Dan persekutuan Roh Kudus bagimu, bagi kita sekalian. Maranatha, Yesus menjemput setiap orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, terpuji Dia kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Memberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, kami